Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dwi Putri Sekar Harum, saya sendiri, Nurul Fatimah, Nurrahma Hidayah, Rafika Arianti, Sela Nisa Fitri, Siti Saidah Kamal, Sofianti Fitriah, dan Wahyu Ahmad. Di sini kami akan membawakan presentasi yang bertemakan dasar biologis dari tahap perkembangan dengan judul Perkembangan Fisik, Kognitif, dan Psikososial pada kanak-kanak awal 2-6 tahun. Slide selanjutnya yaitu tentang peta konsep. Bisa dilihat slide ini, dalam materi tersebut kami akan membahas 4 subbab, diantaranya pertama, ciri-ciri perkembangan masa anak-anak awal yang mencakup usia yang mengandung masalah atau usia sulit, usia mainan, usia prasekolah, usia belajar kelompok, usia menjelajah dan banyak bertanya, dan usia meniru. Yang kedua yaitu mengenai perkembangan kognitif, mencakup tahap pra-operasional biasa dan teori Vygotsky. Yang ketiga, perkembangan fisik, mencakup sistem saraf, otot-otot, kelenjar endokrin, struktur fisik atau tubuh. Yang keempat, perkembangan psikososial yang mencakup perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan permainan, dan perkembangan moral. Nah, di dalam perkembangan moral ini terdapat 4 teori, diantaranya teori psikoanalisa, teori belajar sosial, teori kognitif, dan teori Kohlberg. Sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurul Fatimah. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Teori yang dimuat di dalam jurnal ini sebagai berikut. Teori Vygotsky. Vygotsky menekankan bahwa anak-anak secara aktif membangun pengetahuan dan pemahaman mereka. Dalam teori Vygotsky, anak-anak lebih sering digambarkan sebagai makhluk sosial daripada dalam teori Piaget. Mereka mengembangkan cara-cara mereka dalam berpikir dan pemahaman, terutama melalui interaksi sosial. Perkembangan kognitif mereka bergantung pada alat yang disediakan oleh masyarakat, dan pikiran mereka dibentuk oleh konteks budaya tempat mereka tinggal. Jika dibandingkan, menurut teori Piaget, anak berkembang dari kemampuannya sendiri, sedangkan menurut Vygotsky, anak berkembang karena dibantu oleh lingkungan sekitar mereka. Yang kedua yaitu teori psikoanalisa tentang perkembangan moral. Pada teori psikoanalisa, kepribadian manusia dibagi menjadi 3, yaitu id, ego, superego. Yang ketiga yaitu teori belajar sosial tentang perkembangan moral. Teori ini menyatakan bahwa tingkah laku moral merupakan respon atas stimulus. Proses-proses penguatan, penghukuman, dan peniruan digunakan untuk menjelaskan perilaku moral anak-anak. Pada intinya, seorang anak akan melakukan perbuatan baik jika ia diberikan stimulus yang baik seperti hadiah, dan sebaliknya, seorang anak akan berperilaku yang tidak bermoral jika ia diberikan hukuman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sela. 4. Teori kognitif Piaget tentang perkembangan moral. Menurut Piaget, perkembangan moral digambarkan melalui aturan bermain. Karena itu, hakikat modalitas adalah cenderung untuk menerima dan menaati sistem peraturan. Jadi, seseorang anak akan berkembang moralnya melalui aturan-aturan bermain. Karena pada hakikatnya seorang anak sangat gemar bermain, maka ia secara otomatis akan menghormati ketentuan-ketentuan dalam suatu bermain. 5. Teori Kohlberg tentang perkembangan moral. Menurut Kohlberg, anak-anak memang berkembang melalui interaksi sosial. Namun, interaksi ini memiliki corak khusus di mana faktor pribadi yaitu aktivitas-aktivitas anak ikut berperan. Hal penting lainnya dari teori Kohlberg adalah orientasi yang menggunakan teori
yang hanya akan dalam berpikir dan dibedakan dengan tingkah laku moral dalam arti perbuat nyata. Semakin tinggi tahap perkembangan moral seorang, maka semakin tinggi terlibat moralitas yang lebih mantap dan bertanggung jawab dari perbuatan-perbuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang konsep. Yang pertama, ada ciri-ciri perkembangan masa anak-anak awal. Adapun ciri-ciri pada masa anak-anak awal ialah yang pertama ada usia yang mengandung masalah atau usia sulit. Yang kedua ada usia mainan, ketiga usia prasekolah, keempat usia belajar kelompok, yang kelima usia menjelajah dan banyak bertanya, dan yang keenam ada usia meniru dan kreatif. Sedangkan tugas-tugas perkembangan pada fase ini meliputi yang pertama belajar berbicara, yang kedua belajar membedakan jenis kelamin, yang ketiga belajar mengadakan hubungan sosial selain dengan orang-orang terdekatnya, yang keempat ada belajar membedakan antara hal-hal yang baik dan yang buruk dan mengembangkan kata hati, dan yang kelima membentuk konsep-konsep pengertian sederhana tentang kenyataan sosial dan alam. Terus yang kedua ada perkembangan fisik. Menurut Cullen dan Thompson mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek. Yang pertama ada sistem saraf, yang kedua otot-otot, yang ketiga kelenjar endokrin, dan yang keempat struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Sekian dari saya, presentasinya akan dilanjutkan kembali oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. 3. Perkembangan kognitif. A. Tahap praoperasional Piaget. Dalam tahapan ini, anak-anak mulai mempresentasikan dunia mereka dengan kata-kata, bayangan, dan gambar-gambar. B. Teori Vygotsky. Dalam teori Vygotsky, anak-anak lebih sering digambarkan sebagai makhluk sosial daripada dalam teori Piaget. 4. Perkembangan psikososial. Dalam perkembangan psikososial ini terbagi menjadi 3 perkembangan. A. Perkembangan emosi, B. Perkembangan sosial, dan C. Perkembangan permainan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Siti Saidah Kamal. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dia perkembangan moral. Pada awal masa anak-anak, perkembangan moral tidak begitu pesat berkembang. Hal ini disebabkan oleh pemikiran intelektual anak-anak belum bisa mencapai pemahaman mengenai prinsip-prinsip benar dan salah. Pada masa ini, anak-anak belum bisa membedakan hal-hal yang benar untuk dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Di bawah ini, ada beberapa teori mengenai perkembangan moral pada masa awal anak-anak. 1. Teori psikoanalisa. 2. Teori belajar sosial. 3. Teori kognitif Piaget. 4. Teori Kohlberg. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Rahmah Hidayah. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang isu atau permasalahan. Setiap anak dilahirkan dalam kondisi serba kurang, di mana semua naluri, fungsi jasmaniah dan rohaniahnya belum berkembang secara sempurna. Oleh karena itu, anak manusia memiliki kemungkinan panjang untuk berkembang bebas di lingkungannya. Bahkan, setiap anak manusia bisa mencapai taraf tertinggi pada tahap perkembangan di usia kedewasaannya. Hingga suatu saat, ia bisa mengendalikan alam sekitar. Masa kanak-kanak adalah masa perkembangan dari usia 2 sampai 6 tahun. Di sini perkembangan secara biologis berjalan pesat, namun secara sosiologisnya masih terikat dengan lingkungan dan keluarganya. Jadi di sini peran keluarga sangat penting untuk mempersiapkan anak supaya bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Masa kanak-kanak dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada masa estetika. Disebut masa estetika karena pada saat itu merupakan saat-saat terjadinya perasaan keindahan. Yang kedua ada yang namanya masa indera. Disebut masa indera karena perkembangan indera pada saat itu sangat pesat. Yang ketiga ada masa menentang. Disebut masa menentang karena
Pesatnya perkembangan itu menyebabkan adanya sikap anak yang senang mengeksplorasi. Pada masa ini, anak-anak memiliki yang namanya sikap egosentris karena merasa bahwa dirinya berada di pusat lingkungan. Biasanya ditunjukkan dengan sikap senang menentang sesuatu dari orang lain. Perkembangan seperti ini disebabkan karena adanya kesadaran anak bahwa dirinya memiliki yang namanya kemampuan dan kehendak sendiri, biasanya berbeda dengan kehendak orang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyu Ahmad. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Solusi, sebagai orang tua, kita harus bisa memahami karakter anak, selalu menemani dan membimbing setiap perkembangan anak. Tidak boleh memaksakan kehendak, apalagi berlaku kasar, serta tidak membanding-bandingkan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Karena setiap anak memiliki masa perkembangan yang berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan setiap anak memiliki keistimewaannya masing-masing. Pesan moral, jangan membuat ekspektasi dari apa yang orang tua lihat dari anak orang lain, karena setiap anak berproses sendiri. Jangan biarkan anak-anak tumbuh sendiri, temani setiap perkembangannya, karena mereka menentukan generasi mendatang. Jika tidak ingin anak berbohong, maka sebagai orang tua jangan pernah berbohong pada anak, karena anak-anak akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Sekian dari presentasi kami. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.